Tapi jangan bertanya macam-macam ya. Ya begitulah. Saya takut sama perempuan. Let's begin. Talk bukan show. Saya mulai dari mana ini? Dari TK. Sembarang RW Rono. It's up to you. Which one do you want? I tak tahu apa yang kau bilang. Oh, terserah yang mana. Saudara Nahar memang ini ahli dalam bahasa Inggris, master Inggris. Nah, oke, baik. Awal saya itu saya TK, tapi saya lupa saya TK di mana. Masih. Iya betul. Jangan Jujur, sampai wanita saya spesialnya juga dilupa. Wati belum ada. Iya. Baik, saya SD pertama itu SD 065 Polowali, Impres. Tepatnya di depan Taman Bambu Runcing. Nah, di situ sebenarnya ada 2 SD dalam satu lingkungan. Yang pertama SD 065 Polowali dan yang kedua itu SD 001 Polowali. Tapi sekarang itu saya lihat SD saya sudah tidak ada di dalam. Kasihan, hilang SD-mu ah. Astagfirullah, saya tidak tahu juga entah kemana. Makanya saya waktu mau pensah untuk mau mensahkan ijazah, saya tidak tahu sekolah saya di mana. Sekolah saya sudah hilang. Sekolah saya tinggal SD 1 di situ. Saya tidak tahu di mana sekolah 065. Digusur kayaknya atau bagaimana. Ustaz, tadi kan saya mendengar bahwa sekolahnya itu terletak di depan Bambu Runcing. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita kenapa disebut sebagai Bambu Runcing? Apakah ujungnya memang tajam atau bagaimana? Luar biasa sekali pertanyaan dari ini, saudara Nahar ini. Dia mempertanyakan tentang bambu runcing. Dan saya juga tidak tahu itu. Betul, saya tidak tahu. Sebenarnya juga kita juga sebenarnya heran. Kenapa bisa dikatakan bambu runcing ya? Kira-kira kenapa? Jawab di kolom komentar. Luar biasa sekali jawaban dari Ustaz Abu Rusdi terkait dengan bambu runcing ya. Oke, lanjut. Setelah tamat dari SD, lanjut di mana? Setelah tamat dari SD itu saya melanjutkan tingkat pusto tepatnya di Campalagian, Pondok Pesantren Salapia Parape. Nah, di situ juga banyak orang yang hebat-hebat. Kemudian saya melanjutkan alia saya tepatnya di Permandian Kanang. Di Kanang. Tepatnya di Jalan Permandian Biru. Arisalah, Pondok Pesantren Arisalah Batetanga namanya. Oh, itu di nama pondoknya. Nama pondok kita berdua. Oh, kita berdua. Iya. Setelah selesai dari sana, Ustaz, Saudara Nar sudah tidak mau mengakui Arisalah Batetanga. Ya, sekedar informasi bahwa kami sama-sama mondok di Pondok Pesantren Arisalah Batetanga. Ya, pernah sama-sama. Setelah selesai dari sana, lanjut di mana? Saya melanjutkan perkuliahan itu. Saya melanjutkan kuliah di Makassar. Di Universitas UIN Alauddin Makassar. UIN di jurusan apa di sana? Ilmu hadis. Oh, ilmu hadis, pakar hadis, calon pakar hadis. Jadi bagi pemirsa yang ingin menanyakan terkait dengan hadis, ada hadis yang belum dipahami, ada hadis yang belum jelas, silahkan dihubungi langsung beliau. Beliau punya FB namanya Kelvin Noy ya. Silakan di add FB-nya. Atau silakan langsung ditanyakan di kolom komentar. Setelah itu akan dijawab langsung oleh beliau. Tapi jangan bertanya macam-macam ya. Ya begitulah. Saya takut sama perempuan. Lari ke perempuan. Aduh. Lanjut Ustaz. Bagaimana perasaan pas pertama kali mondok Ustaz? Waktu pertama kali saya mondok itu tentunya pada saat itu ketika saya masuk dalam pondok pertama kali, saya merasakan kehidupan di luar itu sangat berbeda dengan kehidupan yang berada di dalam pondok. Kita betul-betul dipersaudarakan begitu banyak dan betul-betul dikurung di suatu tempat dan penuh peraturan betul. Akhirnya kita tidak pernah ketemu orang tua, jarang sekali ketemu orang tua, jarang berkumpul dengan keluarga, pergi ke acara tidak pernah lagi karena menuntut ilmu di pondok. Pernah menangis, Ustaz?
Tapi jujur, saya tidak pernah menangis karena rindu sama orang tua. Tapi pernah menangis karena Aduh, karena apa itu? Saya tahu maksud Anda. Kalau Saudara Nahar sudah mengatakan seperti itu, saya langsung tahu karena kenapa. Saya tahu Saudara Nahar itu sangat identik sekali dengan seorang wanita. dan memang tadi sudah benar saya sampaikan bahwa Ustadz Abdul Qadir Rusdi ini memang hebat dalam merangkai kata-kata. Betul-betul ini Saudara Nahar itu selalu juga membuat saya baper. Saya tidak tahu sebenarnya baper itu apa. Bawa perasaan kapang. Oh, bawa perasaan ya. Iya, pura-pura lagi itu. Memang hebat sekali merangkai kata-kata. Betul, saya tidak tahu. Iya, pura-pura. Lanjut, Ustadz. Baik. Apa? Apa ini? Lanjut pertanyaan saya, Ustadz. Saya masih punya pertanyaan karena saya juga terbawa baper ini, Ustadz. Mungkin ada pesan ya yang ingin disampaikan kepada santri atau teruntuklah kepada santri Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangah. Baik. Ini khusus juga bagi teman-teman dan lebih khusus lagi kepada kawan-kawanku, adik-adikku yang masih berjuang di Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangah. Pesan saya tetap semangat. Jaga kualitas Anda sebagai santri. Jangan merusak nama baik Anda menjadi santri. Dan di sana kalian belajar saja terus. Jangan pernah melanggar. Jangan pernah tidur kalau waktu sholat. Jangan pernah sembunyi-sembunyi kalau waktu sholat. Betul. Karena kenapa? Kami sendiri di sini yang merasakan adik-adikku sekalian. Kalian tidak akan pernah merasakan barokah tersebut. Kalian hanya bisa mendengarkan. Kalian tidak akan merasakannya kalau kalian belum keluar dari pondok. Itu menurut saya. Menurut perasaan saya. Wah, perasaan baper betul dia. Karena kenapa? Saya mengatakan seperti ini kepada adik-adik sekalian. Betapa banyak orang yang pintar di pondok, akan tetapi ketika dia keluar dari pondok, itu menjadi sampah di sana. Tidak tahu apa-apa. Dikarenakan apa? Ilmunya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Kerajinannya dicabut oleh Allah, makanya dia tidak pernah mentelaah alai kitab-kitabnya. Akhirnya ilmunya hilang. Begitu sebenarnya cara pencabutan ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan biasanya tidak barokah keluar dari pondok. Akan tetapi betapa banyak juga orang yang kurang pintar di pondok, kurang rajin di pondok untuk belajar, tapi dia selalu taat kepada peraturan-peraturan pesantren. Dia selalu taat dengan guru-guru, apa yang disuruhkan dilakukan, disuruh cuci mobil, disuruh makan ini, begitu. Akhirnya dikarenakan kepatuhannya selalu kepada guru, dia keluar dari pondok, dia bisa berbicara. Dia menjadi orang yang hebat. Itulah yang dinamakan barokah. Jadi kalian di pondok sambil menuntut ilmu, sambil mencari barokah, dan bisa kita katakan sambil mencari ilmu, sambil menjaga ilmu. Bisa kita katakan seperti itu.